Timnas Indonesia menelan kekalahan kala menantang tuan rumah Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 10 Juni 2025, petang. Laga ini sejatinya sudah tak berpengaruh untuk kedua tim. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat usai mengalahkan Cina 1-0, Kamis pekan lalu. Di sisi lain, Timnas Jepang telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 tanpa hambatan berarti. Kini, pasukan Haji Memoriasu bersiap menutup putaran ketiga kualifikasi zona Asia dengan kemenangan di kandang sendiri. Indonesia yang masih harus menempuh jalan panjang lewat putaran keempat akan memanfaatkan laga ini sebagai batu loncatan penting dalam upaya meraih sejarah. Jepang tak tersentuh di kualifikasi. Sejak debut di Piala Dunia 1998, Jepang telah menjelma menjadi langganan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kualifikasi untuk edisi 2026 menjadi bukti konsistensi mereka. 6 kemenangan dari 7 laga, mencetak 24 gol tanpa sekalipun kebobolan di fase pertama. Pada fase kedua pun, Jepang tampil dominan. Mereka menjadi negara non-tuan rumah pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, bahkan sebelum pertandingan terakhir. Kemenangan 2-0 atas Bahrain pada Maret lalu menjadi penegas dominasi mereka. Pelatih Haji Memoriasu kini mulai bereksperimen, memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru. Dalam laga terakhir melawan Australia, Jepang kalah 0-1, namun dengan skuad yang banyak mengalami rotasi. Hal serupa diperkirakan akan kembali dilakukan saat menjamu Indonesia. Indonesia dan jalan terjal menuju Piala Dunia. Sementara itu, Indonesia yang kini ditangani legenda Belanda, Patrick Kluivert, masih menjaga asa menuju Piala Dunia pertamanya. Meski gagal meraih tiket otomatis, kemenangan beruntun 1-0 atas Bahrain dan Cina memastikan langkah Garuda ke putaran keempat. Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lainnya, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan 2 tim lain yang segera menyusul untuk memperebutkan 2 tempat langsung ke Piala Dunia. 2 tim runner-up grup nantinya akan saling berhadapan demi 1 tiket tambahan lewat playoff antar konfederasi. Meski peluang tetap ada, jalan Indonesia jelas penuh rintangan. Namun, kehadiran Kluivert membawa semangat baru, terbukti dari peningkatan performa tim di bawah asuhannya sejak Januari lalu. Pertemuan ulang dan misi pembuktian. Pertemuan ulang dan misi pembuktian. Laga melawan Jepang ini menjadi pertemuan kedua dalam kurun kurang dari setahun. Pada pertemuan pertama di Jakarta, November lalu, Indonesia dipaksa menyerah 4 gol tanpa balas. Kali ini, Garuda tentu berharap bisa memberikan perlawanan lebih ketat, sekaligus menjadikan laga ini sebagai persiapan penting sebelum memasuki babak playoff yang menentukan. Dengan kapasitas dan kedalaman skuad yang jauh lebih unggul, Jepang diunggulkan untuk kembali mencatat kemenangan. Namun bagi Indonesia, hasil bukan satu-satunya fokus. Pengalaman, konsistensi, dan keberanian menghadapi tim kuat menjadi bekal berharga untuk laga-laga penting ke depan. Meski tampil dengan rotasi, media Inggris Sportsmall tetap menjagokan Jepang untuk meraih kemenangan dengan skor 3-1. Kualitas individu dan kolektivitas yang solid menjadi senjata utama. Sementara Indonesia akan mencoba mencuri momentum dan menampilkan semangat juang. Pada menit ke-55 skor sudah 4 bagi Jepang dan 0 bagi Indonesia. FIFA angkat bicara soal desakan dari supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang karena keputusan wasit yang dianggap merugikan. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Cina dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor 1-0. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta,
pada Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan skuad Garuda atas tim Dragons dalam pertandingan tersebut dicetak melalui titik putih oleh Ula Romeni pada menit ke-45. Kemenangan ini mengantarkan tim besutan Patrick Kluivert tersebut lolos ke ronde keempat usai menempati peringkat keempat klasemen grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan yang telah dijalani sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara bagi Cina, kekalahan dari tuan rumah membuat peluang untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tertutup. Tim asuhan Branko Ivankovic ini tenggelam di dasar klasemen alias peringkat ke-6 dengan raihan 6 poin dari 9 laga yang telah dilalui. Seusai pertandingan, media asal Vietnam, Sohu melaporkan bahwa supporter Cina mendesak agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang. Mereka menilai bahwa Federasi Sepak Bola Cina, CFA, harus melakukan protes kepada AFC karena wasit yang memimpin laga dibilang mengada. Sebab, wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin dianggap salah mengambil keputusan saat memberikan penalti untuk timnas Indonesia. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan yang Zhexiang di kota terlarang pada menit ke-40. Setelah mengecek VAR untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak, Rustam Lutfulin dengan yakin memberikan hadiah penalti. Ula Romeni yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna sehingga membuat Indonesia unggul sekaligus menjadi gol kemenangan. Para penggemar menilai hukuman wasit agak mengada-ada, dan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC atau bahkan meminta pertandingan ulang, tulis Sohu. Terkait keinginan supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia, FIFA telah memiliki aturan tertulis soal hal tersebut. Namun, FIFA menetapkan bahwa laga hanya dapat diulang atau dilanjutkan ulang dalam keadaan yang sangat spesifik. Pasalnya, berdasarkan Law 5 of the Laws of the Game, disebutkan keputusan wasit mengenai fakta yang berkaitan dengan permainan, termasuk apakah gol dicetak dan hasil pertandingan, bersifat final. Dengan demikian, jika ada protes atas keputusan seperti handball, gol tidak sah, atau penalti, pertandingan tidak bisa diulang. Sebenarnya, FIFA bisa saja mengulang pertandingan jika terjadi kesalahan administrasi serius apabila teridentifikasi pelanggaran aturan. Hal ini pernah terjadi di leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia antara Uzbekistan melawan Bahrain pada 2005 lalu. Pada saat itu, wasit asal Jepang Toshimitsu Yoshida memberikan penalti kepada Uzbekistan yang dieksekusi dengan sukses oleh server Jeparov. Akan tetapi, wasit membatalkan gol tersebut dan malah memberikan free kick kepada Bahrain dengan alasan ada pemain Uzbekistan yang bergerak dulu ke kotak penalti sebelum tendangan dilepaskan Jeparov. Sesuai dengan peraturan, seharusnya penalti diulang bukan menjadi free kick. Hal ini pun membuat FIFA bertindak dan mengharuskan pertandingan diulang. Jika berkaca kepada kasus laga timnas Indonesia melawan Cina, FIFA tidak akan mengulang pertandingan tersebut karena tidak ada pelanggaran aturan secara serius.